Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ade Soraya, Sarjana Hukum Magister Hukum. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Syariah di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Perdata dengan bobot 4 SKS dengan 30 kali pertemuan pada semester 2 yang sesuai dengan rumpun keilmuan saya. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu salah satunya dengan melakukan pengajaran sistem. Pengajaran yang saya lakukan yaitu ada di DAA, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah sendiri itu merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik, sedangkan Interaction merupakan interaksi antara saya dengan semua mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai, dan selanjutnya yaitu Assessment merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa tersebut sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya anut terlebih dahulu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Perdata ini adalah yang pertama, membahas tentang kepekaan sosial atau kearifan lokal serta berkontribusi demi peningkatan mutu kepedulian terhadap implementasi ketentuan dalam hukum perdata terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif serta kreatif melalui penelitian ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradab berdasarkan Pancasila, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, mampu menguraikan konsep hukum perdata dan menemukan sebagai sistem solusi permasalahan hukum dengan menggunakan teori, pendekatan konsep hukum perdata dalam bidang hukum perdata di Indonesia. Sejarah lahirnya hukum perdata zaman kolonial Belanda dikenal dengan BW, Sistematika Hukum Perdata, terdiri dari 4 buku yang mengatur tentang hukum benda, hukum keluarga, hukum perikatan, dan pembuktian dan daluarsa. Berikut adalah materi dan ruang lingkup dalam pembelajaran mata kuliah Hukum Perdata. Yang pertama, pengantar hukum perdata, sejarah hukum perdata di Indonesia, istilah subjek perdata, hukum perkawinan, keabsahan, azas, syarat, dan larangan dalam perkawinan, hukum keluarga, hak milik, hukum waris, hukum perikatan, buku ketiga KUH Perdata, perikatan lahir dari perjanjian, perikatan lahir dari undang-undang, kebendaan, perbuatan melawan hukum, lembaga jaminan, dan pembuktian dan daluarsa. Tujuan dari diskusi ini agar mahasiswa dapat bertukar pikiran, memberikan solusi, serta memecahkan suatu permasalahan dengan harapan bahwa semua mahasiswa dapat lebih aktif lagi bertukar pikiran serta menyumbangkan ide-ide kreatif logis dan saling menghargai pendapat orang lain. Untuk sistem penilaian, di sini saya menggunakan teori, dan sistem penilaian teori itu di mana 10% adalah aktivitas atau keaktifan pada mahasiswa, kemudian 20% tugas dan diskusi, kemudian 30% TS, dan 40% adalah ujian akhir semester. Berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah Hukum Perdata, dan mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, minggu ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di minggu lalu. Ya, minggu lalu kita membahas mengenai perikatan pada umumnya, ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita masuk dalam materi baru, ketentuan tentang perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang. Ada yang tahu apa itu perjanjian? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi, perikatan lahir dari perjanjian undang-undang adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih di mana satu pihak berhak atas prestasi, sedangkan pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut. Oke, yang lain ada? Tidak ya. Oke, kalau misalnya perikatan itu apa? Ayo, Hayatul Nufus. Tahu apa itu perikatan? Oke, jadi perikatan itu merupakan hubungan hukum yang diadakan untuk mengikatkan diri antara satu pihak dengan pihak yang lain.
secara sukarela. Ya, adik-adik ya. Jadi judul dan tema kita pada pagi hari ini, ketentuan tentang perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang. Oke ya. Nah, perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Yang pertama, perjanjian merupakan sumbernya perikatan. Perjanjian diatur dalam bab kedua, buku ketiga KUH Perdata. Perjanjian itu merupakan awal terjadinya kesepakatan. Sepakat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk membuat perjanjian. Disepakati pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak bertujuan sama, tetapi timbal balik. Ya, di sini disampaikan bahwa keyword dari perjanjian ini apa coba? Kata sepakat. Ya, dengan adanya kesepakatan maka akan adanya suatu perjanjian. Karena sudah disepakati, maka ada hubungan timbal balik di antara keduanya, ya, menimbulkan hak dan menimbulkan kewajiban di masing-masing pihak, ya kan? Kemudian juga disampaikan pada pasal 13 KUH Perdata. Siapa yang bisa bacakan? Silakan. Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oke. Jadi adanya suatu perbuatan, ya, di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang yang lain atau lebih. Ya, nggak cuma satu orang saja, tapi boleh lebih kalau kita mengikatkan diri kita. Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan para pihak yang membuat perjanjian. Jadi ada 3 hal jika kita mengikatkan diri kita. Menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan para pihak yang membuat perjanjian. Menurut para ahli disampaikan bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Ya, jadi ada kata sepakat di dalamnya agar apa ada? Akibat hukumnya. Kemudian yang kedua, menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berarti ada 2 orang atau lebih berjanji untuk melakukan satu hal. Ya, pasti yang membuat keuntungan lah untuk masing-masing pihak. Yang ketiga, menurut Tirto Diningrat juga mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara 2 orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenalkan oleh undang-undang. Ya, adik-adik ya. Jadi ketiga para ahli ini ketika akan mendefinisikan kata perjanjian pasti ada unsur kata sepakat di dalamnya. Ya kan? Tidak ada unsur paksaan, tetapi sepakat dalam melaksanakan sesuatu hal agar menimbulkan akibat-akibat hukum, ya kan? Benar. Berarti kata sepakat ini adalah kata kunci yang paling besar dalam suatu perjanjian. Paham? Paham adik-adik ya? Kata sepakat agar menimbulkan akibat hukum. Nah, sekarang syarat sahnya perjanjian. Sebelum kita mulai dengan syarat sahnya perjanjian, apa ada yang ingin kita diskusikan? Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan, Bu Zaimah. Mengapa dikatakan bahwa hukum perikatan tidak sama dengan perjanjian? Nah, siapa yang bisa menjawab? Mengapa perikatan tidak sama dengan perjanjian? Ada yang bisa menjawab? Ada? Ada? Tidak ya? Oke. Jadi perjanjian dengan perikatan itu ruang lingkupnya berbeda, adik-adik. Perikatan pasti lebih luas ruang lingkupnya.
Ya, dia di mana bisa berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan jika misalnya perjanjian, ruang lingkupnya harus ada kata sepakat terlebih dahulu, baru mereka mengikatkan dirinya. Jadi terbatas ya, tidak luas ruang lingkupnya yang menjadi sempit. Ya, Bu Zaimah? Paham? Paham. Yang lain ada? Sebelum kita lanjut ke syarat sahnya perjanjian, ada? Kalau ada. Kalau tidak. Ada? Tidak. Oke. Jadi ini ada syarat sahnya perjanjian. Ternyata perjanjian itu punya syarat. Enggak serta-merta langsung jadi itu perjanjian. Ya. Diperhatikan syarat sahnya perjanjian ada di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Coba dicek apa isi dari 1320 KUH Perdata. Ayo Lukas cepat. 1320 KUH Perdata isinya adalah, coba dibacakan. Ya silakan, dapat. Ya silakan Anissa. Pasal 1320, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka mengikatkan dirinya. 2, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 4, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Oke, ya ada 4 berarti adik-adik ya. Yang pertama sepakat, ya kan? Lagi-lagi undang-undang KUH Perdata mengatur kata sepakat di awal. Ya, dengan adanya kata sepakat ini, maka baru bisa kita bernegosiasi ke tahap lainnya. Ya, adik-adik paham? Yang kedua, kecakapan. Cakap, bukan cakap ganteng cantik ya. Kecakapan berarti kita mampu, ya, mampu bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Kita cakap berarti, ya. Yang ketiga, suatu hal pokok persoalan tertentu harus ada yang tertentunya dalam hal apa, ya. Yang keempat, suatu hal yang tidak dilarang, yang halal, ya. Bagaimana sesuatu hal yang tidak dilarang itu? Jangan juga nanti jual beli narkoba, ya. Jangan juga nanti prostitusi, kan jual beli Bu, ya sama saja. Itu kan sebabnya tidak halal, berarti dilarang di KUH Perdata, di undang-undangnya, ya. Paham? Berarti ada 4 ya yang harus sangat kalian perhatikan. Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Kemudian adik-adik, nah ini dia, ada hal yang perlu kalian tahu. Jika syarat 1, 2 tidak diwujudkan, 3, 4 tidak diwujudkan. Yang pertama, syarat 1 dan 2 disebut syarat subjektif. Ya, ini berarti tergolong subjektif karena menyangkut subjek pembuat kontrak. Yang ketiga dan 4 disebut syarat objektif karena menyangkut objek kontrak. Nah, kita bahas akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subjektif kontrak dapat dibatalkan, adik-adik. Ya, kalau subjektif itu tidak dipenuhi dalam kontrak dapat dibatalkan. Artinya akan dibatalkan atau tidak terserah pihak yang berkepentingan. Masih ada choice, pilihan bagi masing-masing pihak, batalin atau tidak. Karena apa? Karena dia bersifat subjektif. Ya. Kemudian yang kedua, jika tidak dipenuhi syarat objektif, maka kontrak itu batal demi hukum. Artinya, kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Ini tidak bisa dinegosiasi. Karena faktor 3 dan 4 penentu dalam suatu perjanjian. Tiba-tiba jual beli narkoba, mana boleh. Batal demi tidak ada, batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Jangan ya. Oke, ini kita bahas mengenai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pasal 1320 KUH Perdata disampaikan syarat sahnya perjanjian unsur utamanya adalah kesepakatan kedua belah pihak. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Jika diartikan kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian.
Ya iyalah kan, ketika kita akan menjalin suatu kerjasama, ya sebelum melakukan perjanjian ini, kita pasti ada penyesuaian kehendak. Ya adik-adik ya, kesepakatan itu baru ada ketika kita mengutarakan isi hati kita kan. Saya mau begini, saya mau jual ini, kamu mau nggak beli ini, ya kan? Ada yang diutarakan, ada yang disampaikan. Kemudian dalam hal ini setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas, sukarela untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam, ataupun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Jangan nanti ada paksaan dari pihak luar, jangan nanti ada penipuan, dan juga jangan nanti ada kekhilafan. Karena yang dinamakan kesepakatan kedua belah pihak harus saling benar-benar keinginan para kedua belah pihak. Apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan, hal ini berarti melanggar syarat sahnya perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yang menerangkan bahwa, coba buka pasal 1321 KUH Perdata. Ya, silakan. Pasal 1321, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Nah, berarti tidak dibenarkan, tidak ada persetujuan jika hal ini terjadi, ya. Jika ada unsur paksaan, jika ada unsur penipuan, dan jika ada unsur kekhilafan, maka menurut pasal 1321 KUH Perdata tidak ada persetujuan, ya. Dianggap juga tidak pernah ada. Karena itu merupakan mutlak, ya. Kesepakatan para pihak kan mutlak, merupakan syarat sah. Jika tidak ada unsur kemauan kehendak sendiri, ya batal demi hukum. Ya adik-adik ya? Oke. Selanjutnya, kecakapan para pihak. Nah, apa itu deh kecakapan para pihak? Coba baca. Ya, silakan. Kecakapan para pihak dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Oke. Ya, adik-adik ya, dari poin ini yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat pada suatu perjanjian. Juga disebutkan di pasal 1329, tiap orang berwenang untuk membuat perikatan kecuali orang-orang yang disebutkan memang tidak cakap. Apakah dia di bawah umur, apakah dia gila, apakah dia boros, ya, nanti dibuka di KUH Perdata. Ya, adik-adik ya. Kemudian terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, pasal 1330 KUH Perdata menerangkan bahwa, coba dibaca, pasal 1330 KUH Perdata. Siapa? Silakan. Pasal 1330, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah 1. Orang-orang yang belum dewasa. 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. 3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Nah, itu golongan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap. Ya. Tahu ya siapa saja ya? Iya, nanti dilihat kembali pasal 1330 KUH Perdata. Kemudian mengenai suatu hal tertentu. Coba dibaca. Mona? Mengenai suatu hal tertentu, terkait suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 1332 KUH Perdata yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan
diperdagangkan saja, ya. Jangan nanti jual narkoba, jangan nanti jual diri, jangan nanti jual organ, ya adik-adik ya. Nah, itu kan memang sudah jelas ya, melanggar aturan ketertiban umum, tidak boleh kita langgar, kesusilaan juga tidak boleh kita langgar. Jadi sangat penting poin menerangkan barang yang dapat diperdagangkan. Tidak semua barang dapat diperdagangkan, ya, yang halal pastinya, sebab yang halal ya. Kemudian juga coba baca lagi. Kemudian, pasal 1333 KUH Perdata menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitungkan. Iya, lagi-lagi sesuatu hal yang dapat ditentukan dan dapat dihitung. Pastinya kita ketika melakukan suatu perjanjian atau perikatan untuk mendapatkan keuntungan. Nggak ada kan yang mau mengambil resiko keburukan untuk diri sendiri, tidak ada kan? Pasti ketika kita sepakat terhadap sesuatu hal tertentu, pasti ada income yang baik untuk kita. Ya? Oke. Yang terakhir, sebab yang halal. Kemudian disampaikan hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Hampir-hampir sama narasinya. Memang tiga hal ini yang harus sangat kita perhatikan. Ya, adik-adik ya? Paham? Paham. Oke. Kemudian, jadi apa isunya? Apa keywordnya di sini? Konsekuensi dari sebuah perjanjian tentunya adalah akibat atau dampak dari perjanjian itu sendiri. Sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Coba baca pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baiknya. Ya, ada 3 ayatnya di situ disampaikan perjanjian atau persetujuan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan dengan kedua belah pihak. Dan yang ketiga, harus ada unsur i'tikad baik. Jangan nanti kerjasama tapi i'tikadnya buruk. Ya, misalnya dalam perjanjiannya ini suatu bangunan harus siap 1 tahun, deal. Akhirnya 1 tahun lebih dan 2 tahun belum siap itu bangunan, berarti yang dilakukan i'tikadnya bagaimana? Buruk. Jadi harus tepat waktu juga, harus dengan i'tikad baik, yaitu pasal 1338 KUH Perdata. Dan kemudian di pasal 1339 KUH Perdata juga disampaikan persetujuan harus dilaksanakan dengan perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan dan undang-undang. Ya, dan pasal 1339 juga disampaikan tidak hanya mengikat bagi yang ditegaskan, tapi juga diikat berdasarkan keadilan, kebiasaan dan undang-undang. Ada faktor-faktor lainnya juga yang harus diperhatikan. Ya, oke. Dari hal ini ada yang ingin diskusikan? Bu, izin bertanya. Iya, silakan Anissa. Jika salah satu syarat dalam perjanjian tidak dipenuhi, apakah perjanjian tersebut sah? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, kita balik ke yang tadi itu. Apakah sah? Nah, ini dia. Nah, lihat dulu syarat mananya yang tidak terpenuhi. Ya, adik-adik ya, kan ada 4 tuh. Jika salah satunya itu bagian mana? Kita klasifikasi. Ya, apakah 1, 2, apakah 3, 4? Jika 1, 2, maka dibatalkan, dapat dibatalkan. Terserah pihak yang berkepentingan mau batalin kek, mau enggak. Jadi itu
diserahkan kembali kepada para pihak, tapi dapat dibatalkan. Jangan ragu-ragu, ini aku bisa nggak ya membatalkan? Bisa. Tapi kalau unsur 3-4 yang tidak dipenuhi tadi, ya adik-adik ya, seperti syarat objektif ini, maka dikatakan batal demi hukum. Langsung, tidak ada tawar-menawar, negosiasi, memang langsung batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian tersebut. Gimana Nisa? Paham? Ya, Bu, paham. Yang lain? Paham? Paham. Yang lain ada yang ingin diskusikan? Saya Bu, Iya, silakan. suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Oke. mereka yang membuatnya. Maksudnya bagaimana Bu? Oke, berarti itu dalam pasal 1338 kan disampaikan pada ayat satunya bahwasannya perjanjian persetujuan adalah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi ketika kita sudah membuat perjanjian dengan pihak A, pihak B, kreditur dan debitur, ya adik-adik ya, saya misalnya bekerja di PT Bank Aceh. Di situ kan ada klausula-klausula yang diatur. Ya, kalau misalnya pekerjanya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh menikah selama berapa tahun. Nah, yang demikian itu pasal-pasal yang ada dalam kontrak perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka para pihak. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Ya, itulah perjanjian. Negosiasi antara pihak satu pihak dua sebelum memang benar-benar ACC bekerja, baca lagi dokumennya, perhatikan kembali karena itu akan menjadi undang-undang mengikat, ya kan? Mengikat berarti kita sudah terikat, sudah dikontrak, tidak boleh nikah nih selama 2 tahun, ya adik-adik ya, jangan nanti udah 1 tahun nikah pasti akan ada sanksi yang digunakan. Paham Aswalusa? Paham Bu. Paham? Oke. Bu melakukan penelitian dengan judul The Urgency of Canon Regarding the Maintenance and Supervision of Customary Law of the Sea by Panglima Laut in Biren District. Ini suatu penelitian Ibu yang Ibu jurnalkan dan Ibu publish di jurnal JED. Bisa kalian akses adik-adik ya. Kemudian kalian review mengenai jurnal ini. Karena di sini Ibu membicarakan mengenai urgensi kanun tentang pemeliharaan dan pengawasan hukum adat laut oleh Panglima Laut di Kabupaten Biren. Apa keterkaitannya dengan bab kita ini? Nah, jadi hukum adat laut ini kan bersifat yang keperdataannya, yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi harus seimbang dengan kelestarian habitat dan keberlangsungan ekosistem. Ya, di dalamnya karena apa? Kita hidup populasinya nggak hanya di darat, benar? Tapi ada juga di laut. Ada hal-hal yang juga merupakan urgensi yang harus juga kita perhatikan di dalam. Misalnya masyarakat laut ada yang dinamakan tata cara operasional melaut, ya, adat sosial ekonomi masyarakat nelayan, penangkapan ikan di laut, bagi hasil sewa menyewa, pengupahan dan lain-lain. Kan ini merupakan faktor penting, ya, dalam penelitian ini. Jadi adik-adik silahkan mereview jurnal Ibu, ya, melihat, membaca. Pastinya nanti akan ditemukan. Mana tahu dari kalian temukan hal-hal yang baru, yang lebih berinovasi. Oke, sekarang kita sampai di segmen tugas. Silahkan mencari satu jurnal penelitian yang ruang lingkupnya hukum perikatan. Oke, yang kemudian menyertakan review jurnal mulai dari rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan yang paling akhir adalah hasil penelitiannya. Misalnya nih, yang contoh perikatan lahir karena perjanjian dalam hal jual beli, sewa menyewa, tukar menukar. Jadi kalian cari jurnal yang ada keterkaitan dengan jual beli. Nanti kalian review, apa sih rumusan masalahnya, apa sih metodenya, bagaimana hasil penelitiannya. Ya adik-adik ya, paham? Terhadap tugasnya? Paham? Paham. Jadi minggu depan kita akan membahas juga mengenai tugas ini.
sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke ya? Oke. Untuk hari ini ada lagi yang ingin didiskusikan? Tidak. Oke ya. Berarti untuk hari ini saya rasa cukup. Oke adik-adik ya. Mohon nanti segera diselesaikan tugasnya. Ya, jangan nanti ada Hamin sekian baru nyari, jangan. Kalau bisa pulang ini langsung kerjakan tugas dari ibu. Ya. Jadi untuk hari ini saya padai, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.